Kebayang gak sih kalau semisalnya gunung yang dari dulu cuma hijau, dipenuhi pepohonan, kabut, dan udara segar khas dataran tinggi, tapi tiba-tiba lo lihat di puncaknya malah ada salju, aneh. Tapi menarik banget kan, apalagi kalau itu bukan di Swiss, bukan di Nepal, bukan juga di Himalaya, tapi di Indonesia. Ya, negara tropis yang katanya cuma punya 2 musim, kemarau dan hujan, dan di sekolah juga diajarin begitu sejak zaman SD. Tapi kenyataannya, Indonesia punya satu fenomena alam yang bisa bikin lo geleng-geleng kepala, yaitu salju abadi di pegunungan Papua, tepatnya di Puncak Jaya atau yang sering disebut Cartens Pyramid, gunung tertinggi di Indonesia yang tingginya mencapai sekitar 4.884 meter di atas permukaan laut. Tapi kok bisa sih? Kenapa Indonesia yang panas dan lembab bisa punya salju? Bukannya kita negara tropis? Nah, ini menariknya. Banyak orang mengira salju cuma ada di negara-negara dingin yang jauh dari garis khatulistiwa. Tapi sebenarnya yang paling berpengaruh bukan cuma soal garis lintang, tapi juga soal ketinggian tempat. Semakin tinggi sebuah wilayah dari permukaan laut, semakin rendah pula suhu udaranya. Secara teori, setiap kenaikan 100 meter, suhu akan turun sekitar 0,6 derajat Celcius. Jadi saat sebuah gunung punya ketinggian lebih dari 4.500 meter, suhu di puncaknya bisa mencapai di bawah 0 derajat. Cukup dingin untuk membekukan uap air dan membentuk salju. Tapi itu baru awalnya aja. Pembentukan salju dan es abadi alias gletser juga dipengaruhi oleh kelembapan udara, tekanan atmosfer, dan pola angin yang membawa uap air ke atas gunung. Proses ini dikenal sebagai efek orografis, di mana angin yang membawa kelembapan terangkat saat bertemu pegunungan, lalu uap airnya mengembun dan akhirnya membeku karena suhu ekstrim di atas sana. Salju di Puncak Jaya sendiri diperkirakan pertama kali ditemukan secara ilmiah sekitar tahun 1936 lewat ekspedisi Belanda. Sayangnya, sekarang salju itu dalam kondisi terancam. Gletser yang dulunya menutupi sebagian besar Puncak Jaya kini menyusut drastis. Dalam laporan ilmiah yang dilansir dari NASA dan penelitian LIPI, diprediksi kalau gletser ini bisa benar-benar hilang sekitar tahun 2025 sampai 2030 karena pemanasan global. Artinya, bukan cuma suhu dunia yang makin naik, tapi dampaknya udah nyata dan bisa dilihat langsung dari puncak tertinggi Indonesia. Lapisan es yang dulunya tebal dan luas, sekarang tinggal sebagian kecil dan terus mencair dari tahun ke tahun. Gletser yang jadi saksi bisu perubahan zaman, kini perlahan lenyap, dan kalau kita nggak segera sadar, ini bisa jadi kehilangan besar bukan cuma buat Indonesia, tapi juga dunia. Dan lebih parahnya lagi, saat salju Papua makin mencair, sebagian besar masyarakat kita masih banyak yang bahkan nggak tahu salju itu pernah ada. Lebih sibuk ngurusin drama di medsos, debat receh, atau nonton konten nggak penting tiap hari. Kita sering lupa kalau alam Indonesia itu luar biasa dan layak banget buat dikagumi sekaligus dijaga. Di sisi lain, banyak negara luar udah berlomba-lomba mempelajari dan mendokumentasikan fenomena alam seperti ini. Sementara kita masih minim kesadaran. Padahal keberadaan gletser tropis kayak gini bisa jadi sumber riset berharga untuk mempelajari iklim masa lalu, pola cuaca ekstrem, bahkan perubahan atmosfer bumi. Gletser itu kayak kapsul waktu alami yang menyimpan sejarah bumi ribuan tahun lamanya, dan kita justru nyaris kehilangannya begitu saja. Jadi mulai sekarang coba deh lebih buka mata dan apresiasi kekayaan geografi Indonesia.
Fenomena kayak salju di puncak gunung negara tropis ini bukan cuma keren untuk diceritain, tapi juga penting buat dipahami. Bukan cuma soal sains, tapi juga tentang identitas, kebanggaan, dan tanggung jawab kita sebagai anak bangsa. Jangan sampai nanti anak cucu kita cuma bisa baca di buku sejarah atau lihat dari dokumenter asing kalau Indonesia dulu pernah punya salju tropis yang luar biasa. Yuk, kita sama-sama jaga dan sebarkan cerita keren ini. Dan kalau kalian suka konten-konten seru dan mind-blowing kayak gini, jangan lupa buat klik like, share ke teman-teman kalian, dan tentu aja subscribe channel ini biar nggak ketinggalan fakta-fakta geografi lainnya yang bisa bikin kalian bilang, "Lah kok gue baru tahu sekarang?"